Subhanahu wa taala sehingga kita mau dan mampu menjalankan salah satu kewajiban yang menjadi kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat Isya yang baru saja kita kerjakan. Allahumma amin. Baik. Kemudian seperti biasa kita lanjutkan kajian rutin kita setiap hari Kamis ba'da Isya, ya. Kita lanjutkan tafsir dari juz amma, masih tafsir dalam surah An-Naba, ya. Di ayat kita masuk pada ayat ke-35, ya, di mana ini masih berkaitan dengan ayat sebelum-sebelumnya, yaitu mulai ayat ke-31 di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan tentang akibat dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, yaitu mereka beruntung di dunia maupun di akhirat. Adapun di akhirat mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Dan di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kenikmatan yang ada di surga. Di antaranya yaitu kebun-kebun, ya, hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan juga buah-buah anggur, ya. Ini sebagai perwakilan saja menunjukkan bahwasanya kebun di surga itu sangatlah lebat dan banyak jenisnya, ya. Adapun penyebutan a'nab, yaitu anggur-anggur di sini, ini hanya sebagai perwakilan saja dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena anggur ini jenis buah yang termasuk buah yang mewah, ya, buah yang banyak buahnya, ya, bergerombol, kemudian dipandang juga menyenangkan, ya. Maka ini sebagai contoh. Akan tapi di sana bukan tidak hanya kebun anggur saja, tapi semua buah yang diinginkan oleh penduduk surga semuanya ada, ya. Kemudian wa kawa'iba atraba, dan di sana juga ada bidadari, ya. Artinya wanita-wanita yang sebaya usianya, ya, yang sempurna penampilannya. Ini untuk para penduduk surga, ya. Dan ini juga untuk wanita-wanita solehah, dalam artian wanita-wanita solehah mereka juga disifati dengan kawaib, ya. Artinya mereka akan juga di surga itu dalam kondisi umur mereka sebaya dengan bidadari maupun dengan suami-suami mereka, ya. Dengan suami mereka itu usianya sama dengan bidadari yang diciptakan dengan penciptaan sekali jadi, ya, tanpa proses kecil, ya, tanpa proses melahirkan, maka mereka pun sama. Adapun yang membedakan adalah kedudukan dari wanita-wanita solehah. Ini kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan bidadari yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di surga. Karena memang perjuangan wanita solehah itu amatlah berat, ya, amatlah berat. Makanya ketika mereka dimasukkan ke dalam surga menemani suami-suami mereka di surga, ya, maka mereka mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan bidadari-bidadari yang ada. Kemudian juga di sana disebutkan juga ada kenikmatan waka sang dihaqa, yaitu gelas-gelas yang penuh, ya, penuh dengan minuman. Ini
ada yang menafsirkan bahwasanya gelas yang penuh dengan khamar, yaitu minuman keras tapi tidak memabukkan, yang sifatnya ladzatun lisyaribin, yaitu minuman khamar tersebut nikmat dan senikmat-nikmatnya bagi orang yang meminumnya, ya. Ini juga ada yang menafsirkan bahwasanya wa ka'san dihaqa tidak hanya khamr saja, tapi dari berbagai minuman, jenis minuman yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, seperti susu, kemudian air putih yang warna dan baunya, rasanya tidak berubah, segar terus. Kemudian juga termasuk asalin musaffa, yaitu madu yang sudah disaring bersih, ya, termasuk ini dalam konteks waka sang dihaqo, yaitu gelas yang berisi minuman yang menyenangkan, ya, dari berbagai macam minuman di surga, ya. Dan jenis-jenis ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui karakteristik manusia, karena memang manusia ini adalah makhluk atau ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kecenderungan berbeda-beda, ya. Makanya di sana ada yang cenderung suka dengan taman-taman, pepohonan, ya. Di sana ada yang kecenderungan kesukaannya dengan minuman, dengan jenis-jenis minuman, ada yang dengan perhiasan, ada yang dengan wanita, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sekaligus untuk memotivasi kepada manusia yang berbagai macam kecenderungannya masing-masing, itu dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan sesuai dengan kecenderungan manusia, ya. Yang pada intinya apapun kecenderungan manusia itu yang mengakibatkan dia semangat untuk meraih surga, yaitu dia semangat akhirnya untuk taat kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang, untuk meraih apa yang menjadi motivasi terbesar dirinya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dari kenikmatan-kenikmatan surga, ya. Apapun motivasi dari orang tersebut, maka manakala mereka masuk ke dalam surga, semuanya akan didapat, ya. Jadi orang yang termotivasi dengan surga karena ada kenikmatan minumannya di sana, ya. Kemudian ada yang termotivasi dengan surga karena ada bidadarinya di sana, ada yang termotivasi karena ada perhiasan di sana, ya, dan lain sebagainya. Maka ketika mereka masuk surga dengan masing-masing motivasinya, maka semuanya akan didapat. Yang termotivasi dengan minuman, bidadari juga didapat, kebun juga didapat, kerajaan didapat, ya, perhiasan didapat. Demikian juga dengan yang termotivasi dengan bidadari, maka minuman pun didapat, ya, perhiasan didapat, kemudian kerajaan didapat, ya, kebun didapat, semuanya didapat. Jadi masing-masing ini tujuan Allah SWT memberitahukan dengan berbagai macam jenis kenikmatan di surga itu dikarenakan manusia berbeda-beda di dalam kecondongannya, ya, di dalam kecondongannya, ya. Maka semua itu dimotivasi oleh Allah SWT. Tapi intinya nanti ketika di surga, maka semuanya akan mendapatkan apa yang memang Allah SWT janjikan dari berbagai macam kenikmatan tersebut. Bukan berarti dia akan mendapatkan hanya sekedar apa yang menjadi motivasinya saja, tidak. Tapi semuanya akan didapatkan dan semuanya itu akan nantinya itu menggerakkan hati untuk semua kenikmatan itu dinikmati, ya, oleh orang yang masuk ke dalam surga. Taib.
Kemudian dalam ayat selanjutnya ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan masih berkaitan dengan kondisi surga. Allah menyatakan la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka tidak mendengarkan di dalamnya, di dalam surga tersebut, laghwan, yaitu perkataan yang sia-sia dan tidak pula kedustaan, tidak pula perkataan dusta. Ya. La yasma'una fil jannah laghwan ay kalaman batilan la khaira fihi. Mereka tidak mendengarkan di dalam surga itu perkataan yang sia-sia. Laghwan artinya kalaman batilan, yaitu ucapan batil, la khaira fihi, yang tidak ada kebaikan sama sekali. Jadi tidak ada ucapan yang tidak mengandung kebaikan sama sekali yang didengar oleh penduduk surga. Semua ucapan yang didengar itu mengandung kebaikan, semuanya. Ya. Jadi perkataan sia-sia, ibaratnya perkataan sia-sia itu tidak pernah didengar oleh penduduk surga nantinya. Kalau di dunia kita mungkin masih mendengar perkataan yang kata orang Jawa ramutu. Ya, ramutu wis rane manfaate, ya. Ngomong gak ceplos tapi rane faedahe, ya. Ini masih sering didengarkan di dunia. Tapi nanti di surga bagi orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, la yasma'una fiha laghwan. Mereka tidak mendengarkan lagi perkataan yang sia-sia. La khaira fihi, yang tidak ada faedah kebaikannya. Wala kidzaba, dan juga tidak mendengarkan ucapan dusta. Ai wala kadziban fala yakdzibun. Ya. Mereka tidak mendengarkan ucapan dusta dan mereka pun tidak berdusta. Ya, artinya mereka tidak berdusta. Wala yukadzibu ba'duhum ba'dha, dan di dalam surga sebagian dengan sebagian yang lain tidak ada yang saling mendustakan. Karena apa? Karena ucapannya mesti benar, mesti mengandung kebaikan semuanya. Ya, tidak ada unsur kedustaan sedikit pun. Ya, itu di dalam surga. Ya, kalau di dunia kita terkadang guyon, ada unsur dustanya, ya, atau kita sengaja berdusta, ya. Ini namanya dunia. Tapi di surga nanti akan dibersihkan dari itu semuanya, dihilangkan kedustaan, omongan. Kalau istilahnya dusta, omongan lahwan saja, omongan yang sia-sia saja, ya, yang tidak ada faedahnya, itu saja nggak ada, apalagi omongan dusta. Makanya satu sama lain tidak akan saling mendustakan. Ya, suami istri di surga, ya, kemudian dengan para bidadarinya, nggak ada yang saling bantah membantah. Wah, ngapusi mas, ngapusi. Nah, nggak ada, ya. Kenapa? Karena ucapannya semua ucapan kebenaran dan ucapan yang penuh dengan kebaikan semuanya. Jadi tidak ada yang saling mendustakan satu dengan yang lain. Li'annahum ala surun muntaqabilin, karena mereka berada di dipan-dipan, ya, yang saling berhadap-hadapan. Ya, jadi di surga itu juga bertetangga, Pak. Ya, tidak hanya di dunia saja. Nah, di surga itu bisa bertetangga. Ya, jadi ada tetangganya. Enggak melulu kita dengan bidadari tok, enggak, tapi tetap ada tetangganya. Ya, jadi jangan khawatir. Pura jeleh kok karo bidadari. Dengan bidadari pun enggak ada jeleh. Ya, tidak ada bosennya. Apalagi kita dengan istri kita kita masuk surga bareng, ya.
itu Masya Allah ya, surah bakalan jeleh ya. Ning dunya iso jeleh ya, iso jeleh ning dunya karo bojone jeleh ya, akeh ya. Tapi kalau di sana masuk surga semuanya suami istri, enggak bakalan jeleh selamanya ya. Apalagi istri yang solehah kalau masuk surga itu lebih utama daripada bidadari yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di surga ya. Jadi li'annahum ala sururin muntaqabilin, mereka berada di atas dipan-dipan yang saling berhadapan-hadapan satu sama lain. Qad naza'allahu ma fi sudurihim min ghillin wa ja'alahum ikhwanan. Yang Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mencabut pada dada-dada mereka rasa ghil. Ya, ghil ini penyakit hati. Ada dengki, ada iri, hasad, ya, meri, ya. Ini ghil yang dalam hati dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahum ikhwanan, dan Allah jadikan mereka benar-benar bersaudara. Ya, benar-benar bersaudara, ya. Jadi enggak ada istilahnya kok musuh dalam selimut itu mboten enten. Dan surga benar-benar kalau saudara ya saudara benar, ya, nggak ada yang saling hasad, iri, dengki. Ini semuanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Al-Hijr, ya, ayat ke-45 Allah menyatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dan kami telah cabut apa yang dalam dada-dada mereka min ghillin, dari penyakit hati, ya, apapun itu yang menjadi penyakit hati seperti hasad, iri, dengki, ya, maka itu semuanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwanan, dalam kondisi mereka menjadi bersaudara, ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling berhadapan-hadapan, artinya ngobrol, ya, satu sama lain ngobrol, ada kondisi santai, ya. Bahkan di surga itu dalam sebuah hadis ada pasar, Pak, ada pasar yang akan dikunjungi oleh penduduk surga itu, kalau tidak salah dalam riwayat itu seminggu sekali, ya, sepekan sekali, ya, saya lupa harinya, hari Jumat apa hari. Dan setiap kali penduduk surga itu habis dari pasar pulang, itu semakin ganteng, Pak. Istrinya yang ditinggal itu juga semakin cantik, Masya Allah. Itu selamanya seperti itu loh. Orangnya nengke, makanya ra bosen, Pak. Tenang wae, ya. Makanya nanti begitu pulang dari pasar, tapi wallahu alam di pasar itu ngapain, saya belum pernah dapat riwayatnya secara detail, tapi yang jelas ada pasarnya. Artinya Allah memang menciptakan surga dengan kenikmatannya itu tidak menghilangkan fitrah kesenangan manusia ketika di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memodifikasi penduduk surga yang ukurannya itu dikembalikan ke asal, yaitu ukuran Nabi Adam alaihissalam sekitar 60 hasta atau 30 meteran, ya. Itu dikembalikan ke asal, tidak kecil-kecil seperti ini, ya. Sekarang orang ada 2 meter saja sudah wah, ya, 2 meter sudah gumun, ya. Padahal Nabi Adam itu 30 meteran, ya. Itu asalnya, dan itu akan dikembalikan lagi. Makanya nanti yang kecil-kecil ini dimodifikasi, artinya dikembalikan ke asalnya, ya. Tapi modifikasinya itu tidak menghilangkan kenangan ketika di dunia, ya. Artinya otaknya, hatinya, penglihatannya itu ketika memandang istrinya, terus istri memandang suaminya yang dulu masih ingat, kenangannya itu masih ada, insya Allah, ya. Jadi ketika melihat orang kok gumun,
kowe iki sapa? Kok dhuwur men kalau enggak seperti itu. Jadi sudah menerima dengan sepenuhnya memang ini suami saya. Tapi mereka kagum dengan semakin indahnya, semakin ganteng, semakin cantik. Gitu. Yang membuat mereka semakin senang. Ya. Jadi modifikasinya itu tidak merubah memori ingatannya, tidak merubah hatinya, perasaannya, ya, terhadap pasangannya ketika di dunia ataupun hal-hal yang dialami di dunia, ya. Makanya penduduk surga itu nanti kata Rasulullah dalam hadis lagi, ya. Kemarin saya baca tentang hadis tersebut, yaitu bahwasannya ada penduduk surga ketika Rasulullah menceritakan tentang keindahan surga. Beliau menceritakan bahwasannya nanti di surga itu ada seorang yang meminta kepada Allah ingin bertani, ya. Ingin bertani, ingin bercocok tanam, ya. Kemudian Rasulullah menceritakan dia minta kepada Allah, kemudian Allah tanya, apakah kamu masih kurang nikmatnya, kok masih ingin bertani? Oh, semuanya serba ada. Dia ingat dengan ketika di dunia, karena memang profesinya seorang petani. Dia ingat, kangen lah istilahnya, ya. Maka Allah pun kabulkan. Dia dikasih biji, ya. Tapi begitu ditanam, belum dia berkedip, itu biji itu sudah tumbuh, kemudian sudah hasilnya sudah bisa dinikmati, ya. Nggak sampai sekejap. Karena memang di surga itu nggak ada istilahnya kenikmatan kok ada jeda, itu nggak ada, ya. Makanya begitu nanam belum berkedip orang tersebut itu sudah tumbuh dan sudah siap dinikmati hasil tanaman dirinya tersebut, ya, yang dikasih biji benih oleh Allah Subhanahu wa taala karena permintaannya, ya. Dia kangen dengan bertani, ya. Tapi sekejap belum ada dia berkedip itu sudah tumbuh, sudah bisa dinikmati, ya. Maka ketika orang Badui tersebut, ada orang Badui, seorang sahabat yang dari kalangan Badui, ya, itu hadir di situ, maka menyela, dia mengatakan, saya tahu, demi Allah saya tahu orang itu orang Quraisy, katanya. Kenapa? Karena orang Quraisy itu suka bertani, ya. Jadi profesinya itu petani, ya, orang Quraisy, ya. Baik. Jadi itu kenikmatan-kenikmatan di surga yang mereka akan dijadikan bersaudara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicabut rasa hasad, iri, dengki, ya, dari penyakit-penyakit hati yang ada. Dan itu terjadi, ya, itu terjadi ketika orang-orang beriman sebelum masuk ke dalam surga. Jadi sebelum masuk ke dalam surga, orang-orang beriman itu akan dibersihkan dulu hatinya satu sama lain, yaitu dengan dikisos. Tapi ini kisos yang sifatnya khusus antara orang-orang beriman saja. Karena di sana kisos ada dua tempat. Yang satu fi ursatil qiyamah, yaitu ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini dikisos satu dengan yang lain, baik orang beriman maupun dengan orang kafir, semuanya akan dikembalikan haknya masing-masing, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah mendolimi salah seorang pun. Artinya baik itu orang kafir, kalau haknya dirampas oleh orang yang beriman, maka akan dikembalikan nanti pada hari kiamat, ya.
akan dikembalikan pada hari kiamat, yaitu pada kondisi kisos, ya, dikisos satu dengan yang lainnya, yaitu akan membayar apa yang menjadi tanggungan masing-masing ketika di dunia dan belum selesai. Kemudian kisos yang kedua adalah kisos yang khusus bagi orang-orang beriman saja, antara orang-orang beriman. Dan ini tidak, kalau kisos pertama tadi konsekuensinya, kalau dia untuk membayar apa yang menjadi kezalimannya ketika di dunia itu nggak mampu, artinya kebaikannya sudah habis untuk membayar tapi masih punya hutang kezaliman dengan orang lain, maka konsekuensinya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, akan disiksa sebagai bayarannya, ya, sebagai pembayaran hutangnya ketika di dunia. Tapi kalau kisos yang kedua ini, yaitu antara kaum beriman, maka ini tidak ada konsekuensi akan masuk ke dalam neraka, karena ini kisos, artinya kisos dalam hati, ya, dicabutnya satu dengan yang lain masalah hatinya, yaitu antara dengki, iri, hasadnya dengan sesama orang-orang beriman. Dan ini terjadi setelah lewat sirat, ya, setelah lewat sirat, maka di sana ada jembatan yang disebut oleh Rasulullah SAW al-qantarah, ya, itu jembatan antara surga dan neraka, ya. Kalau sirat itu di punggung neraka, pas di punggung neraka. Ini bagi yang selamat, berarti ini orang-orang beriman, dan hanya yang selamat orang-orang beriman. Ini lewat sirat selamat, ya. Kemudian ini akan berhenti, ditahan di qantarah, yaitu sebuah jembatan yang berada antara neraka dan surga, di tengahnya. Jadi sebelum masuk ke dalam surga itu akan dikisas. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Saya bacakan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar." Apabila orang-orang beriman telah selamat dari api neraka, artinya sukses melewati sirat, ya, hubisu biqantaratin bainal jannah wan nar. Maka mereka akan ditahan terlebih dahulu di qantarah, jembatan qantarah antara surga dan neraka. Fayataqasuna madhalima kanat bainahum fid dunya hatta idza nuqu wa hudzibu, ya, udhina lahum bidukhulil jannah. Maka ketika ditahan di qantarah tersebut, mereka saling mengkisos kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan antara mereka selama di dunia, sampai apabila sudah mereka bersih dan disucikan, maka diizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga, ya. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih la ahaduhum bimaskanihim fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah, benar-benar salah seorang di antara mereka itu akan melihat tempat tinggalnya di surga dengan jelas, ya, dan jelasnya itu melebihi ketika dia melihat tempatnya di dunia. Artinya sebelum masuk surga itu sudah benar-benar terbayang dan jelas tempat tinggalnya nanti, ya, lebih jelas ketika dia ingat dengan tempat tinggalnya ketika di dunia, ya. Jadi kisah ini, kata Imam Al-Qurtubi, juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Aqidah Wasithiyah dan juga Riyadhus Shalihin, ya, Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan bahwasanya kisah ini adalah bukan kisah yang mengakibatkan nanti kemudian ketika dikisah satu sama lain kemudian yang kalah kemudian dimasukkan ke dalam neraka, tidak. Ini tidak
ada hubungannya, karena mereka sudah selamat dari neraka. Kalau sudah selamat dari neraka nggak mungkin akan dikembalikan, ya. Tapi kisos ini berkaitan dengan hati, artinya akan dicabut penyakit-penyakit hati yang ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka masuk ke dalam surga dalam kondisi yang paling sempurna. Ya. Karena di kisos pertama, ya, di kisos pertama itu tidak menghilangkan rasa iri dengki dalam hati. Namanya orang habis diambil kebaikannya oleh saudaranya di kisos pertama di padang mahsyar, otomatis masih ada rasa-rasa dongkol, ya, rasa gerundel, ya. Enak-enak dapat pahala sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tahu-tahu diambil dikasihkan saudaranya atau orang lain untuk membayar kezaliman dia ketika di dunia, ya. Dan itu tidak menghilangkan rasa dongkol dia. Nah, itu nanti rasa dongkolnya dihilangkan ketika di kontoro sebelum masuk ke dalam surga. Ya, jadi ketika masuk ke dalam surga sudah nggak ada iri dengki, ya. Bagi istri yang solehah yang masuk ke dalam surga tidak ada lagi rasa cemburu, ya. Jadi nanti yang istrinya 4, ya, atau lebih dari 1, ya, itu tenang, ya. Sudah tidak ada cemburu, ya, sebagaimana di dunia. Ya, nggak ada kubu-kubunan, ya, masing-masing menikmati kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di surga karena hati mereka menjadi hati yang satu, ya, satu sama lain, tidak ada rasa iri dan dengki. Makanya penduduk surga yang paling bawah itu merasa dia orang yang paling nikmat, paling tinggi derajatnya. Itu yang dirasakan penduduk surga yang paling bawah. Itu merasa paling nikmat, ya. Sebaliknya dengan penduduk neraka, kalau penduduk neraka yang paling ringan siksaannya itu sudah merasa paling berat, ya. Jadi paling ringan siksaan neraka itu kan disebutkan oleh Rasulullah SAW, hanya memakai terompah dari api neraka itu otaknya mendidih, jeblos, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Itu sudah merasa paling berat siksaannya, ya. Itu sudah merasa paling berat. Adapun penduduk surga yang paling ringan, yang disebutkan oleh Rasulullah, penduduk surga yang paling ringan itu mendapatkan 10 kali lipat dunia. Kerajaannya itu seperti itu, 10 kali lipat dunia. Itu kerajaan orang yang paling rendah di surga. Bayangkan, yang paling rendah itu kekuasaannya sedemikian, ya. Kalau sekarang nggak akan mencapai orang satu menguasai dunia, sulit, ya. Mesti ada yang nggak setuju, ya. Tapi nanti di surga orang yang paling rendah dikasih 10 kali lipatnya kekuasaannya itu, ya. Semuanya, dayang-dayangnya, bidadarinya, masya Allah, ya. Bahkan malaikat saja kalau ingin bertemu salam minta izin sama penduduk surga. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasanya manusia, ya, kalau dia beriman kemudian masuk ke dalam surga, nanti derajatnya lebih tinggi daripada malaikat, ya. Karena malaikat itu disebutkan mereka akan memberikan salam ketika masuk untuk menemui para penduduk surga, ya. Baik. Jadi itu kondisi di surga yang benar-benar Allah siapkan kondisi mereka dengan kondisi yang paling sempurna, yaitu dengan dicabutnya ghil, dicabutnya rasa cemburu, rasa iri, rasa hasad, ya. Bayangkan manusia tanpa rasa hasad, iri, dengki, masya Allah, ya, ayem, ya, ayem, ya. Jadi nanti nggak ada lagi cemburu-cemburunan, walaupun
di sana seorang laki-laki mendapatkan 70 bidadari, ya. Ada yang mendapatkan 70 bidadari. Istrinya yang di dunia yang ikut masuk ke surga nggak cemburu sama sekali. Ya. Saya pernah lihat video seorang syekh ditanya oleh seorang wanita via telepon. Dia mengatakan, "Ya syekh, ya. Hal yajuz an as'alallah an yudkhilani al-jannah ma'a zawji faqat biduni hurin in." Wahai syekh, boleh enggak saya doa sama Allah, ya, agar supaya Allah memasukkan saya ke dalam surga bersama suami saya tanpa adanya bidadari. Masya Allah. Syekhnya ketawa, ya. Kemudian dijawab sama syekhnya, "Fokus saja, Bu, tenang, ya. Ini di sana nanti baik suami jenengan sama jenengan itu masuk surga dikasih bidadari atau enggak, ibu akan seneng pokoknya. Wis enggak ngurus lagi masalah itu, seneng pokoknya." Ini sampai cemburunya kepikiran seperti itu, ya. Kepikiran sampai nanti di surga, wah suami saya kalau dapat banyak bidadari gimana saya nanti nasibnya. Sampai pikir seperti itu, sampai dia ingin minta sama Allah agar masuk ke dalam surga sama suaminya tanpa dikasih bidadari, ya. Sampai sedemikian, ya. Maka nggak akan terjadi insya Allah, ya. Jadi di surga itu nggak ada rasa cemburu yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga sebagaimana di dunia. Karena di sana hanya kenikmatan dan kenikmatan. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, jazaan min rabbika ata'an hisaba. Itu semuanya sebagai balasan dari Rabbmu, sebagai pemberian yang cukup, ya. Ay annahum yujzauna bihadza jazaan min Allah subhanahu wa ta'ala ala a'malihim al-hasanah allati amiluha fid dunya wattaqu biha maharim Allah. Artinya bahwasanya mereka itu akan dibalas dengan balasan ini, ya, yang telah disebutkan tadi, ya. Kenikmatan-kenikmatan surga tadi itu semuanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal mereka yang mereka lakukan, yaitu amal baik mereka yang mereka lakukan di dunia, dan karena ketakwaan mereka terhadap hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Artinya penjagaan mereka terhadap hal-hal yang diharamkan. Artinya mereka menahan diri dari hal yang diharamkan, ya. Itu semuanya akan diganjar, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan balasan surga. Dan tentunya sekali lagi balasan surga yang Allah berikan itu sebenarnya dibandingkan dengan apa yang kita lakukan dari amal soleh, dari ketakwaan kita, ibadah kita, itu masih mahal surganya. Artinya itu bukan sebagai imbal balik, ya, seperti orang bekerja sekian jam mendapat gaji sekian ratus ribu atau sekian juta. Kalau itu imbal balik, pas kerja sekian jam dapat uang sekian, ya, itu pas. Tapi kalau antara amal kita dengan surga, nggak ada apa-apanya, ya. Amal kita terlalu sedikit, makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak masuk surga hanya semata-mata sebab amal kalian. Maka para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, engkau juga demikian ya Rasulullah, engkau enggak masuk surga karena semata-mata amalmu, ya. Maka Rasulullah mengatakan, wala ana, tidak pula saya, walakin an yataghammadani Allah birahmatih, akan tapi Allah meliputi dengan rahmatnya. Artinya
yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata amalan kita. Akan tapi rahmat Allah itu tidak bisa diraih kecuali dengan amal soleh. Makanya kita perbanyak amal soleh, ngepasi rahmat Allah turun, meliputi amal soleh tersebut, seseorang akan masuk surga. Ya. Adapun amal soleh yang sudah dilakukan itu nanti untuk menentukan derajat seseorang di surga. Ya. Semakin banyak amal soleh ya yang dia lakukan ketika di dunia, otomatis akan semakin tinggi kedudukan dia di surga. Sebagaimana seorang membaca Al-Quran, itu juga nanti amalan bacaan Qurannya, amalan dia menghafal Al-Quran, itu nanti juga akan menjadi penentu kedudukan dia di surga. Rasulullah pernah menyatakan bahwasanya penduduk surga nanti ketika di surga itu akan dikatakan kepadanya, Iqra wartaqi kama kunta warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan teruslah naik. Ya, ini dikatakan bagi penduduk surga. Bacalah dan teruslah naik. Warattil, dan bacalah dengan tartil. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca tartil, membaca dengan benar Al-Quran tersebut. Karena sesungguhnya kedudukanmu itu sesuai dengan akhir bacaan dari Al-Quran. Artinya hafalan Al-Quran seseorang itu nanti ketika di surga itu bisa menjadi penentu kedudukannya ya di surga kelak. Ya, maka semangat untuk menghafal Al-Quran. Ya, jangan hanya puas dengan kulhu saja. Ya, baca, ya, dihafalkan, diusaha dihafalkan. Walaupun nanti habis hafal lupa lagi, nggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Ya, ini ujian yang paling asyik bagi penghafal Quran. Ya, apalagi yang sudah sepuh-sepuh itu seperti itu memang. Ya, hafal lupa seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah pernah hafal dan berusaha terus. Ya, karena nanti di surga itu ingatan kita akan kuat. Ya, kalau kita sudah pernah hafal, insya Allah. Ya, ketika kita disuruh baca dengan hafalan kita akan baca. Ya, dengan hafalan kita, dan itu akan menjadi nanti penentu kedudukan kita di surga insyaallah taala. Baik. Hisaba, ya, ay kafian, yaitu balasan atau pemberian dari Rabbmu, ya, yang cukup. Kafian ma'khudatun minal hasbi wa huwal kifayah. Kafian atau hisaba itu diambil dari kalimat al-hasb, yaitu al-kifayah, yaitu cukup. Ai anna hadzal ka'sun kafin, artinya bahwasanya disebutkan al-ka's, yaitu gelas, ka'sun kafin, yaitu gelas yang mencukupi. La yahtajuna ma'ahu ila ghairihi, yang tidak membutuhkan seseorang ketika sudah memegang gelas yang berisi minuman tersebut, itu tidak butuh lagi gelas yang lain atau minuman yang lain. Ya, jadi nanti di dalam surga ketika seorang misalnya memegang buah apa itu sudah merasa cukup. Ya, sudah merasa cukup, benar-benar senang, benar-benar sudah tercukupi dengan itu, dengan satu buah yang dipegang. Ya, nanti ketika itu sudah habis, kemudian ingin apa lagi? Ketika megang misalnya ingin minum, pegang gelas, itu sudah cukup dan gak butuh yang lain lagi. Itu saking pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang cukup. Hisaban, ya. Sehingga seseorang ketika memegang satu nikmat di dalam surga itu sudah tidak membutuhkan yang lainnya. Ya, saking
nikmatnya hal tersebut. Likamali ladzatihi wa tamami manfaatihi, dikarenakan kesempurnaan kelezatannya dan kesempurnaan manfaatnya. Baik. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman dalam ayat yang ke-37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yaitu Rabb, pencipta, pemilik dan pengatur langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yaitu Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih. La yamlikuna minhu khitaba, yang mana mereka tidak diizinkan untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kondisi di hari kiamat tersebut itu adalah kondisi yang sangat-sangat benar menegangkan, sampai-sampai tidak ada satu pun manusia yang diizinkan untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwa rabbu kulli syai'. Di sini disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatunya. Maka disebutkan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, yaitu Rabbnya langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Jadi Rabb segala sesuatu, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, kemudian mengaturnya dan memilikinya. Itu semuanya tercakup dalam makna Rabb. Ya. Qala Allah Ta'ala, innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'. Sesungguhnya aku hanya diperintah, ya, agar supaya aku menyembah Rabb dari negeri ini yang telah menjadikannya negeri yang haram, yaitu negeri Mekah. Walahu kullu syai', dan baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu, yaitu surah An-Naml ayat ke-91. Fa huwa rabbus samawati sab'i at-tibaq. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya, pemiliknya dan penciptanya, pengaturnya langit-langit yang 7 yang tersusun, ya, at-tibaq. Wa rabbul ardi, dan juga pencipta, pemilik, pengatur bumi. Wa hiya sab'un, dan bumi ini juga 7 tingkatan. Ya, bumi ini juga 7 tingkatan. Kama thabata dzalika fi sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu telah tetap bahwasannya bumi itu juga 7 tingkatan, ya. Itu sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan hukum orang yang ghayyaru manalul ard, ya, yang merubah batas tanah atau nyerobot tanah yang bukan miliknya, atau merubah ukuran tanah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktata'a shibran minal ardi zulman tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. Siapa yang merampas 1 jengkal saja dari tanah secara zalim, ya, bangun rumah ngelojok, ya, neng samping mumpung jek omahe kosong, nggone tanggane wis ra gagas, patoke duruki sisan, ya, diduduk, dikei apa namanya, pondasi, ya,
Karena patoknya kan biasanya kan cuman kelihatan sedikit dong. Atau karena wah ini kan mumpung rung disertifikati tanggane. Nah, padahal punya dia sudah sertifikat, sudah jelas ukurannya. Ya. Ini mumpung rung disertifikat melonjak setengah meter, sak meter. Jangankan setengah meter, sak meter. 1 jengkal shibron. Ya, cuma segini 1 kila. Berapa senti ini? Enggak ada 30 senti. Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang merampas ya 1 jengkal tanah secara zalim, maka Allah Subhanahu wa taala tawaqahullah. Allah akan kalungkan padanya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Subhanallah, siksaan yang amat berat. Bayangkan 7 lapis bumi dikalungke. Ini sorok kasare ngono, orang seperti ini wis nyopeken sisan bumi kabeh iki. Ya, lemah kabeh iki peken sisan kon gendong. Bayang. Dalam riwayat lain, dia itu suruh sebelum dikalungkan, dia itu disuruh untuk melubangi 7 lapis bumi, ya. Kemudian nanti dengan lubang tersebut akan dikalungkan. Ini kira-kira sanggup enggak? Ngeri ini. Makanya masalah tanah ini berbahaya. Dalam hadis yang lain dari diriwayatkan Imam Ali radhiyallahu taala anhu, la'anallah ya man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Wa la'anallah man awa muhditsan, dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Ya. Maka 3 ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu orang yang merubah batas tanah. Di dunia dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, di akhirat hukumannya akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Ya, makanya dalil ini digunakan untuk menunjukkan bahwasanya bumi itu berlapis 7 sebagaimana langit. Ya. Dan itu untuk nanti di antara fungsinya hukuman bagi orang yang merubah batas tanah. Maka hati-hati. Sudah nerimo nek memang ukurane tanah kita hanya 50 meter, 60 meter, sudah itu saja yang dibangun. Ya. Karena tanah itu bawahnya, atasnya itu kalau sudah bawahnya hak orang, atasnya pun hak orang. Enggak boleh kok kemudian dipayungi, ya. Enggak boleh. Ya, karena bawah sama atas itu sama. Ya. Kalau kita ingin kita membangun ke atas, ya sudah ke atas lurus dengan bangunan kita. Ya, jangan sampai melonjak ke tempatnya orang walaupun hanya 1 jengkal. Ya. Toh ditinggal. Ya. Kalau sudah ditinggal dalam kondisi kita merampas hak orang, wah celaka kita. Ya, siap-siap. Ya. Maka ini bahaya, ya. Ini sebagai pengingat karena ini masalah tanah ini memang sudah diprediksi dari dulu, ya. Dalam agama Islam ini akan menjadi masalah bagi manusia. Makanya diingatkan masalah tanah, warisan ini kan biasanya seperti orang zalim tidak mau ngasih warisan kepada orang yang berhak, karena juga biasanya warisan wah tanah ini itu strategis banget iki, wis kae mumpung ora ngerti rasa dikeki wae. Ya. Biasanya seperti itu. Walaupun saudaranya sendiri terkadang seperti itu. Ya, masalah tanah, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Makanya begitu misalnya orang tua kita meninggal, segera selesaikan masalah warisan, segera selesaikan. Ya, biar tidak berlarut-larut. Setan itu pandai, apalagi kalau kita sudah pakai tanah tersebut untuk usaha, wis
berkembang usahanya, ketika mau dibagi wah abot. Ya. Abot, ame ninggalke abot wis bacotan wah dadak mulai dari nol meneh. Ya. Itulah fitnah dunia, ya. Khususnya dalam masalah tanah. Maka ini ancamannya berat, ya. Makanya dahulu ada dua kisah dua orang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya, itu berselisih tentang masalah batas tanah. Kalau dalam zaman dahulu batas tanah kan belum ada seperti sekarang. Kalau dahulu masih hanya batasnya dikasih pohon, ditanami pohon atau apalah, batu seperti itu. Kalau sekarang sudah enak sebenarnya, nggak ada alasan orang rebutan tanah sekarang harusnya. Ya, kalau dulu wajar lah istilahnya. Tapi gimana kisah tersebut? Yaitu mereka saling mengklaim batas tanahnya di sini, yang satu di sini. Ya, akhirnya sama-sama datang kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya saya akan menyelesaikan sesuai dengan fakta, sesuai dengan bukti-bukti yang kalian sampaikan. Kalau nanti apa yang saya putuskan sesuai dengan bukti yang ada itu ternyata ya salah satu di antara kalian itu merasa terzalimi, atau yang satunya merasa mendolimi hak saudaranya padahal dia tahu tapi dia masih menerima keputusan tersebut, maka saya berlepas diri, kata Rasulullah, dan bersiaplah mengambil bagiannya dari api neraka. Baru digitukan kedua sahabat sini, subhanallah, semuanya nangis, Pak. Semuanya nangis, ya. Dan semuanya mengatakan, sudah ya Rasulullah, ini untuk saudara saya saja. Yang satunya juga bilang itu, ya sudah, ini untuk saudara saya, sudah, saya nggak mau. Sampai sedemikian. Ini baru ancam oleh Rasulullah SAW bahwasanya siapa yang menzalimi saudaranya dalam masalah tanah tersebut, siap-siap mengambil bagiannya dari api neraka. Ya, ini karena iman, ya, kuatnya iman. Ya, sampai sedemikian, nangis semuanya, ya, dan semuanya ngalah. Ya sudah, ini untuk saudara saya saja. Yang satunya juga demikian. Ya sudah, ini untuk saudara saya. Saling rebutan untuk menyerahkan. Ya, kalau sekarang rebutan ngerebut, ya, maka hendaknya ya kita tinggalkan untuk keturunan kita itu iman. Artinya kita didik mereka dengan keimanan, sehingga apapun yang kita tinggalkan nantinya dari warisan itu enggak membuat mereka cekcok. Ya. Karena keimanan sudah kuat. Ya, dunia bukan di hati tapi di tangan. Ya. Kalau memang bukan jatahnya, ya sudah. Ya, mereka enggak akan merebutnya insyaallah. Ya. Baik, ini dulu ya. Ya, kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada ayat ke-37 dan sampai 40 sampai ayat terakhir insyaallah taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Dan saya harapkan ini bisa kita praktekkan ilmu yang telah kita dapat di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang inilah tujuan sebenarnya kita belajar, yaitu agar supaya kita bisa melaksanakannya dan menjalankannya di kehidupan kita sehari-hari, dan kita saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran di dalam menjalankan syariat Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.